Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Arif Hasibuan, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah bencana yang menimpa masyarakat Aceh dan Sumatera akibat banjir bandang. Selain itu, MUI juga mengimbau agar seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan solidaritas, membantu pemulihan kondisi warga terdampak, serta mempercepat koordinasi penanganan bencana agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera terpenuhi. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada kita semua untuk mengajak kepada seluruh umat Islam senantiasa melakukan muhasabah, melakukan munajat, melakukan taqarrub ilallah, memperbanyak doa dan memperbanyak istighatsah, khususnya melakukan qunut nazilah sebagai bagian dari usaha kita untuk mendoakan kepada masyarakat berdampak pada khususnya, dan yang paling penting kita doakan kepada Bapak Presiden dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah khususnya di daerah terdampak untuk diberikan kekuatan yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima cobaan ini dan di dalam melakukan penanggulangan dan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sekali lagi kami mohonkan kepada seluruh pimpinan Majelis Ulama seluruh Indonesia untuk banyak-banyak melakukan upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara serta masyarakat terdampak. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan hutan menyusul maraknya kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana ekologis dan hilangnya keseimbangan alam. Selain itu, Buya Anwar Abbas juga menegaskan bahwa kelestarian hutan merupakan amanah konstitusi dan tanggung jawab moral bersama, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Berikut liputannya. Di tengah kedukaan karena kawan-kawan dari MUI di bawah komando dari Saudara Nusron Wahid dan kawan-kawan sudah bisa turun ke lapangan bagi mengulurkan tangan ya, bagi membantu sesudah kita yang dalam keadaan kesulitan. Dan tadi saya juga sudah mendengar dari Kiai Nusron Wahid langkah-langkah yang akan beliau ambil dengan tim dalam rangka membantu meringankan beban daripada korban bencana banjir. Dan juga yang dipesankan tadi oleh Ketua Umum supaya jangan lupa berkoordinasi ya, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat setempat supaya supaya penanganan korban ini bisa kita lakukan dan selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah juga sudah dikerjakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu ya kita mengharapkan supaya ya para pengurus juga bisa berkoordinasi ya, tidak hanya dengan pemerintah saya, dengan ormas-ormas Islam dan lain-lain juga begitu. Kenapa? Karena masing-masing ormasnya kan juga punya program yang sama dengan yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia.
Oleh karena itu kita harapkan supaya ya ke depan ada yang kita sebut dengan tansikul harokah, mensinergikan gerakan ya. Jadi gerakan yang dilakukan oleh MUI kita sinergikan dengan gerakan-gerakan yang diselenggarakan oleh Ormas sehingga dia bisa melahirkan sebuah kekuatan ya untuk kebaikan umat, bangsa dan negara kita. Termasuk juga tentunya dengan pemerintah ya, bagaimana cara kita juga bisa bermitra dengan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan rakyat serta melindungi mereka. Dan kita berharap supaya jangan ada di antara kita yang sampai berputus asa ya terhadap musibah yang menimpa kita, karena Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang berputus asa. Oleh karena itu seperti apapun musibah yang menimpa kita harus sabar dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena dengan bantuan Tuhan lah kita insya Allah akan bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Majelis Ulama Indonesia bersama Persatuan Umat Islam sepakat memperkuat kolaborasi dalam bidang hubungan luar negeri dan diplomasi politik Islam guna menghadirkan peran strategis umat Indonesia di kancah global. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas jaringan internasional sehingga kontribusi Indonesia semakin diakui dalam dinamika geopolitik dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia kedatangan tamu saudara-saudara kita dari Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Umat Islam. Hari ini diskusi dan sharing antara pengalaman Majelis Ulama Indonesia dalam bidang luar negeri dan kerjasama internasional dengan teman-teman dan sahabat dari hubungan luar negeri PUI berlangsung sangat luar biasa. Berbagai topik yang berhubungan dengan negara besar seperti Amerika atau China, topik yang berhubungan dengan lembaga-lembaga dunia seperti OIC dan PBB, sehingga hari ini kami mendapat sharing dan memberikan sharing yang sangat luar biasa di antara kita. Moga-moga hubungan baik seperti ini antara Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai ormas Islam bisa seperti ini, bahkan bisa lebih bergairah lagi. Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanganan Bencana, Kiai Nusron Wahid, mengapresiasi tinggi semangat gotong royong masyarakat Indonesia yang terus tampak dalam berbagai kegiatan sosial, terutama saat membantu sesama di tengah bencana yang melanda saat ini. Kiai Nusron juga menegaskan bahwa budaya saling tolong-menolong merupakan nilai luhur bangsa, sekaligus bagian dari ajaran Islam yang harus dijaga, karena menjadi kekuatan utama dalam mempererat persatuan dan menjaga ketahanan sosial di tengah tantangan zaman. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Arif Hasibuan, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Pertama-tama kami melakukan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh yang bergotong royong secara sukarela melakukan mitigasi bencana ini dengan baik. Ini kami apresiasi, dan kami dari Majelis Ulama Indonesia insya Allah akan hadir di setiap tahap penanganan bencana, baik itu tahap tanggap darurat ini sampai tanggal 23 Desember, kemudian masuk tahap recovery dan tahap rehabilitasi, insya Allah kita akan hadir. Selain itu kita juga akan mengajak partisipasi masyarakat untuk bergotong royong menangani masalah musibah ini. Insya Allah bencana ini akan berlalu, dan pemerintah juga serius bersama dengan komponen masyarakat serius untuk menangani masalah ini. Insya Allah masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Kita bersama-sama ikut berduka dan sama-sama ikut gotong royong.